Halo, jumpa lagi bersama saya Anton, Managing Director PT Unimax Power dalam acara kesayangan kita, Talk Show Indonesia Sehat. Hai, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, hari ini luar biasa? Pastinya ya, dan selalu mengkonsumsi M-King ya, jangan lupa. Dan segera ambil M-King-nya ya, dituang, diteteskan di gelas ya, karena hari ini kita mau ngomongin satu topik lagi, emangnya opak. Satu topik yang sangat penting ya, bersama dengan narasumber spesial ya. Saya hadir di sini sebagai host dengan bintang tamu spesial saya ya, yang kemarin sudah saya perkenalkan, yaitu Dr. Robert. Halo Dr. Robert. Halo Pak Anton. Ya, baik ya. Oke ya. Hari ini lancar ya semuanya ya? Lancar. Lancar. Iya, Dr. Robert. Hari ini kita ngomongin nih, temanya serem banget nih. Cegahlah kanker sebelum kantong kering. Betul. Waduh ya, cegahlah kanker sebelum kantong kering. Ini ya, saya barusan googling ya, ternyata penyakit kanker ini ya the best 5 penyakit yang mematikan di Indonesia. Ya, walaupun nomor juga. Di dunia juga. Di dunia juga gitu loh ya. Kita tahu ini penyakit yang yang sangat ditakuti gitu ya. Kadang-kadang orang lebih menyepelekan dengan penyakit yang lain karena juga sering menyebabkannya tiba-tiba. Tapi kalau orang udah terdiagnosa kanker, mulai dari level stadium 1 dan seterusnya, itu biasanya bayang-bayang kematian itu bisa begitu dekat. Ini gimana ceritanya, Dok? Jadi kanker itu kan kalau di Amerika aja ya, contohnya itu menurut statistik itu untuk laki-laki, 1 di antara 2 laki-laki sepanjang masa hidupnya itu terkena kanker. Sepanjang hidupnya? Iya, statistiknya. Jadi kebayangkan kalau misalnya ya amit-amit ya, saya dengan Bapak nih, salah satu nanti bisa kena kanker. Kalau perempuan lebih kecil memang, 1:3. 1:3. Itu di Amerika ya. Iya. Kalau di dunia datanya belum lengkap karena yang Amerika itu yang paling ini kan, datanya paling lengkap, seperti itu kejadiannya. Sebanyak itu kan. Sebanyak itu. Ya. Ini ngomong angka dan fakta ya. Fakta kedua, kalau orang kena kanker di Amerika itu biayanya per tahun itu 150.000 US dollar sampai $1 juta. Itu rata-rata. Rata-rata? Iya, ada yang lebih tinggi. Tapi sedemikian mahalnya, dan di Indonesia juga sama kan? Sama, makanya mahal BPJS sekali. kita juga jebol. Iya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah BPJS ini diterbitkan, ya sampai sekarang orang yang melakukan pengobatannya itu luar biasa. Iya. Ya ternyata masyarakat kita ini penyakitan nih. Iyalah itu. Gitu. Negara kurang mungkin kedepannya harus menekankan pencegahan ya. Iya. Daripada mengobati. Oke, terus kemudian fakta yang ketiga, Dok, apa, Dok? Nah, fakta ketiga itu gini, dari tahun ke tahun ya, kanker itu seolah-olah angkanya makin tinggi. Tapi itu sebetulnya ya, yang terjadi itu kan nggak cuman karena orang biasanya ngomong ini tinggi karena polusi, karena apa ya. Banyak faktor Pak ternyata. 1, makin tinggi karena apa? Karena usia tua. Jadi kanker itu memang terjadi di usia tua biasanya. Di usia 65 tahun ke atas rata-rata. Nah, harapan hidup penduduk ini negara makin makmur, makin panjang umur kan? Iya. Nah, kalau zaman dulu belum sampai 65 udah meninggal, kena sakit malaria, kena demam berdarah, kena diare aja meninggal gitu. Nah, karena makin panjang umurnya, kanker akan tinggi. Contoh paling gampang di binatang juga sama. Anjing contohnya. Anjing tuh di alam liar hampir tidak ditemui kanker. Ternyata bukan karena makanannya yang alami doang, tapi ternyata anjing di alam liar tuh umurnya di bawah 10 tahun, Pak. Nah, kalau anjing kita pelihara tuh bisa sampai 20 tahun kan. Nah, terjadilah kanker itu 1. Terus kedua, kemajuan diagnosa. Jadi zaman dulu orang kena kanker belum ketahuan kanker. Orang perutnya gede, isi air. Wah, diguna-guna nih. Santet nih. Udah dipanggilin dukun. Nah, dengan berjalannya kemajuan teknologi, ketahuan. Jadi frekuensinya jadi kelihatan lebih tinggi. Nah, itu salah satu faktor itu. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga itu adalah memang polusi sudah parah kan sekarang ini.
Satu, kedua contoh orang dulu kalau minum tuh pakai gelas nih Pak, lebih aman kan. Iya. Sekarang banyak kan gelas plastik, styrofoam, Iya. pakai sedotan ya kan. Itu menyumbang memang, itu kan polutan kan, Iya, plastiknya. Iya. Terus makan juga sama. Kalau dulu zaman saya kecil aja fast food hampir susah nyarinya kan. McD dibuka aja, rebutan kayak apa. Dulu makan ya standar lah gitu. Nah sekarang semua fast food. Iya, fast food. Yang itu disebut dengan junk food itu Iya, ya. terus golongan-golongannya ya. Iya, dan mereka karena namanya fast supaya cepet, namanya rebus-rebusan kelamaan Pak, paling gampang tuh digoreng. Nah digoreng, minyaknya omega 6 tadi, omega 6 inflamasi, ya itu salah satu nyumbang cancer. Terus lifestyle, lifestyle contohnya begini, kalau dulu orang masih ada yang naik sepeda, yang jalan kaki, sekarang mau ngesot sebelah aja naik motor, atau naik gojek atau apa kan, nggak mau mereka jalan kaki kan. Betul. Ya memang alasannya, aduh panas, polusinya nggak enak. Kalau dulu kita jalan kaki, mungkin saya kecil masih udara masih seger ya. Nah sekarang kan nggak. Polusi. Ya itu fakta-fakta tentang apa cancer nih, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi sekarang kalau bicara mengenai kanker itu sendiri, nah ini pencetusnya apa ini dok? Dan jenis-jenisnya ini dan ya biasanya kan ada yang membedakan yang diderita atau diidap oleh pria dan juga oleh perempuan itu biasanya dengan gender itu agak berbeda. Nah, cancer ini sangat berbeda dengan penyakit lain. Iya. Karena kalau di cancer itu hubungan sebab akibat itu bisa erat ya, bisa enggak. Contoh begini, kalau orang terpapar kuman tipes nih, itu pasti dipastikan 90% dia kena tipes. That's it kan? Iya. Kalau kanker tuh enggak Pak. Makanya kanker enggak bisa dibilang penyebab. Kita bilang faktor risiko. Faktor risiko. Risk factor, karena enggak bisa penyebab, karena gini contoh. Misalnya rokok ya. Iya. Rokok menyebabkan kanker misalnya gitu. Nanti dibantah Pak, ada yang rokok sampai matinya juga nggak kanker, sepanjang umur. Ada yang bilang makan kaleng-kalengan kanker ini esofagus. Ada yang makan tiap hari juga nggak apa-apa. Sebaliknya ada juga yang begini, nggak pernah makan kaleng-kalengan, saya hidup sehat, kena kanker juga. Nggak ngerokok juga. Kena kanker paru, banyak kan? Jadi mereka nggak bisa bilang penyebab jadinya. Di dunia medis bilangnya ada risk factor, faktor risiko. Menaikkan risiko. Nah, kanker itu sebetulnya kan yang menaikkan risikonya ada banyak Pak. Satu ya, faktor lifestyle. Ya kan lifestyle nggak bagus ya. Kedua, faktor dari luar. Dari luar itu bisa toksik, racun, environment gitu ya. Terus ada juga yang dari ini virus. Contoh nih yang dari virus ya, kanker hepatis itu kan dari hepatitis B atau C jadi kanker lama-lama. Terus ini apa kanker serviks kan juga dari HPV ya. Jadi virus juga berperan. Terus radiasi, paparan. Ya. Oh radiasi ini misalkan kayak sinar UV sinar X, radioaktif. Karena kita nggak sadar loh Pak. Jadi kalau di luar negeri ya, di Indonesia itu nggak ada penelitian soalnya. Ada gas alam namanya radon. Itu tidak berbau, tidak ada rasanya apa-apa. Itu peluruhan dari radium. Itu sifatnya radioaktif. Di Amerika tuh banyak terjadi tanah tuh retak, ngeluarin gas radon. Itu bisa kanker darah, kanker paru. Radon ya agak. Ini saya baru kali ini dengar radon itu peluruan dari radium. Kalau di sana sampai ada jasa survei kalau orang ninggalin rumah baru ada radonnya enggak. Karena memang tanah sana tuh banyak mengandung radon. Kalau Indonesia setahu saya enggak ya. Enggak. Iya. Apakah itu akibat dari lingkungan geografis tertentu, misalkan kita berada di daerah yang misalkan daerah pegunungan seperti itu? Lingkungan gini, jadi kalau daerah itu banyak mengandung radium. Radium. Unsur radium tadi. Radium itu meluruh jadi radon. Itu gasnya nggak ketahuan. Nah itu salah satu contoh kan. Betul. Itu. Nah terus cancer itu menariknya gini Pak. Satu kan tadi penyebabnya susah dicari, hanya faktor risiko. Kedua, dia tuh sangat cerdas. Karena apa? Asalnya kan dari sel kita sendiri. Sangat cerdas tuh kanker. Contoh nih saya kasih contoh ya. Kanker tuh kalau sedang tumbuh, dia bisa mengeluarkan hormon untuk membentuk pembuluh darah baru. Namanya angiogenesis di kedokteran. Angiogenesis. Jadi dia kan
dia berkembang nih. Iya. Aku butuh makan nih. Dia menciptakan enzim atau hormon ini untuk membuat pembuluh darah baru di kansernya itu. Iya. Jadi dia bisa survive. Iya. Kedua, contoh paling gampang, pada waktu dia tuh contoh kanker payudara waktu dia nyebar ke tulang, dia bisa ngasih sinyal secara chemical ke tulang itu untuk tidak bertumbuh. Karena gini Pak, kalau dia bertumbuh tulang itu padat, dia susah nempel. Dia stop pertumbuhan tulang itu, dia nempelnya gampang. Smart kan? Ini benar-benar ini. Terus dia terhadap imunitas susah dikenalin karena itu kan sel kita sendiri. Dia mengeluarkan selubung supaya komponen imun tuh nggak ngenalin dia. Kayak apa? Nyamar ya. Menyamar. Pinter loh dia tuh. Ada lagi penelitian yang jarang orang tahu ya. Saya sempat ngecek ke teman saya yang dokter juga. Masa iya? Ada tuh di jurnal ya. Jadi sel kanker itu kan dia nyebar nih. Waktu nyebar dia tuh nggak segera bertumbuh anak sebarnya tuh. Si induknya mengeluarkan supresor, ditekan, lu jangan hidup dulu ya, karena gua butuh makanan, ditekan nih. Setelah induknya nanti diambil atau mati, ini baru hidup. Jadi kadang-kadang orang kan mikir, ini nyebarnya karena di operasi dipotong terus hanyut. Memang iya ada komponen itu, tapi ternyata ada komponen lain Pak. Jadi sudah nyebar tapi dia tidur. Kayak agen apa ya, istilahnya aku nyebar anak buah, ntar kalau gua masih hidup lu diem aja, tapi gitu gua mati, ini gua ada apa-apa, lu bergerak. Itu sebegitu smartnya Pak. Iya, oke. Jadi sebenarnya mekanisme imunitas kita, pertahanan tubuh kita, apakah masih efektif atau di awal-awal pertumbuhan kanker ini? Sel tubuh normal itu sebetulnya punya namanya daya untuk bunuh diri Pak. Apoptosis. Apoptosis itu sel yang normal begitu dia itu kondisiku udah nggak bagus nih, dia membunuh dirinya sendiri. Nah sel kanker itu sifatnya immortal. Immortal. Dia susah mati, bertahan terus, berkembang terus. Bahkan ini contoh yang ekstrim Pak. Kalau di lab itu ada sel kanker yang dipakai untuk percobaan ya. Itu banyakan itu selnya itu dari tipe HeLa. HeLa itu nama orang, Heinrich Lek. Itu tahun 1953, sebentar si Heinrich Lek itu, dia ini apa? Kena kanker, meninggal. Sorry ya, maaf. Saya matiin dulu. Nah, Heinrich Lek itu kena kanker 1953, meninggal. Sampai hari ini selnya masih tumbuh terus. Dipakai oleh ahli-ahli. Jadi diambil, kasih di media, dia tumbuh. Nanti ini diambil, kasih media lain, tumbuh terus. Duh, kok bisa ya? Iya, kalau pemirsa sempat googling tuh HeLa cell, HeLa, Heinrich Lek itu namanya, karena menghargai si pasiennya itu. Itu istimewanya kayak gitu loh. Kebayang nggak Pak? Itu sel itu tumbuh terus itu. Padahal sel normal itu, misalnya kita kepotong nih, dia akan tumbuh, nutup, selesai kan? Nggak terus gitu loh. Bahkan beberapa organ malah dia nggak mau tumbuh kan? Usus dulu dipotong nggak tumbuh gitu loh. Tapi sel kanker nggak tumbuh terus. Nah karena dia tumbuh terus, itu kayak ini Pak, kalau saya produksi di pabrik nih, pabrik misalnya ini M-King nih, pabriknya kapasitasnya 10.000 botol per hari. Tiba-tiba direkturnya ngomong nih, gua nggak mau tahu, lo harus bikin 100.000 botol per hari. Efeknya apa? Kualitas turun pasti kan. Kualitas turun. Nah sel kanker sama, walaupun dia tumbuhnya banyak, tapi kualitasnya jelek. Efeknya adalah misalnya dia bentuk jaringan rapuh, mudah berdarah, atau misalnya tulang jadi itu kanker tulang tuh nongol, gede tapi retak nggak ada fungsinya. Kalau di kanker darah, contohnya sel darah putihnya naik sampai ratusan ribu, yang harusnya di bawah 11.000. Kita mikir, bagus dong, 100.000 bisa bunuh kuman. Enggak, itu 100.000 useless mereka. Banyak tapi fungsinya nggak ada. Karena itu produksinya sembarangan, cepet, sampai kualitasnya jauh turun sehingga malah mengganggu kan, bukan proteksi. Nah itu dilema kanker itu.
Ini banyak aspek yang kalau selama ini ataupun sebelum-sebelumnya ya dalam dialog acara kita ini penjelasannya ya agak normatif, sel kanker itu adalah sel bla 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 bla, tapi kali ini bahkan saya baru kali ini mendapat penjelasan dari contoh yang sudah disampaikan oleh Dr. Robert ya. Oke, ini semakin menarik dan hot ya. Jangan kemana-mana nih pendengar Bapak Ibu sekalian ya, kita akan lanjut lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, kita nyambung lagi dengan topik cegahlah kanker sebelum kantong kering. Ya, ini di bagian kedua tentunya kita akan mengkaitkan ya dengan bagaimana kita bisa terbebas dan juga mencegah jangan sampai si zombie ini, si immortal cell ini ya, amit-amit jangan sampai berkembang biak, bertumbuh. Kalaupun toh sempat ataupun pernah bertumbuh, tapi kita punya satu cara ataupun kekuatan dari antibodi kita, ataupun semakin juga disadarkan untuk bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Tapi sebelumnya ya kita minum dulu nih dok. Oke. Gitu ya. Nah ini ya, ini sebelum kita memasuki session kedua dengan bagaimana peranan dari M-King ya untuk menjaga imunitas tubuh kita agar selalu stay strong ya dan juga kuat. Oke. Nah di sini ada ya. Oke, kita aduk dulu, Dok. Iya. Thank you. Ini. Silakan, Dok. Yes. Wah, yang tadinya air putih bening kini sudah berubah warna, pemirsa, Penuh Bapak Ibu sekalian. antioksidan. Nah, antioksidan. Ya, mari kita minum dulu. Moringanya kerasa sekali. Oke dok, kita lanjut lagi. Jadi bagaimana sekarang kita masuk ini ke bagian-bagian pengobatan ya? Iya pengobatan. Jadi semenjak dulu sampai sekarang, kanker itu pengobatannya cuma 3. Radioterapi, kemoterapi, pembedahan. Udah cuma itu dong ya. dari dulu sampai hari ini. Dengan teknologi yang sedemikian majunya Iya. di dunia medis, ya tetap aja kanker itu ya 3 seperti itu. ya. 3 itu ya. Iya. Nah, radiasi yang Bapak tahu ya, pakai macam-macam memang berkembang, ilmu pengetahuan ini berkembang dari mulai pakai kobalt, ada yang pakai akselerator partikel, sekarang ada gamma knife untuk kanker otak. Itu berkembang teknologinya. Itu berkembang terus ya. Nah, untuk kemo berkembang juga. Karena kemo itu macam-macam terus ada berkembang, bahkan ada yang dari tumbuhan sekarang kan. Terus ada lagi target cell terapi yang harganya tuh kalau Bapak dengar map itu terus sumap, actinumab. Harganya luar biasa itu. Terus operasi juga berkembang memang ya. Operasi mulai pakai dulu operasi terbuka, terus sekarang pakai endoscopic surgery macam-macam. Tapi basically ya 3 itu. 3 itu. Enggak nambah lagi. Itu yang dengan teknologi sel punca, stem cell? Belum sampai juga. hari ini belum masih ya? semua riset. Makanya ada pengobatan stem cell, si pasien harus tanda tangan bahwa ini masih riset, Anda harus bersedia ya, jangan nuntut kasarnya gitu ya kalau karena memang belum teruji ya. Iya. Belum masih ini Pak, masih ribut terus. Iya. Kalangan pakar ada yang setuju, ada yang pro kontra dan hasilnya juga ada yang sembuh, ada yang enggak bermakna juga gitu loh. Problemnya itu stem cell. Iya. Dan hati-hati juga. Stem cell itu sel multipoten kan. Itu malah bisa jadi kanker loh. Ada penelitian yang bilang karena dia kan sel yang tumbuh. Jadi yang normal misalnya katakan kayak otot jantung rusak nih. Sudah nggak bisa tumbuh kan? Dikasih stem cell dia tumbuh.
Ya kan? Iya. Stem cell. Nah, justru malah stem cell itu Bisa ada merangsang. beberapa ahli yang bilang, "Loh, ini justru ini jadi Pemicu. immortal cell kayak gini nih perilakunya." Walaupun bukan ya, Iya. tapi perilakunya kayak gini. Apa enggak memicu jadi kanker malahan? Iya. Iya. Itu yang masih masih pro jadi- dan kontra iya. ya. Oke, nah sekarang bicara nih ke pencegahannya ini. Jadi karena pengobatan juga nggak sukses nih Pak. Banyak kan contoh orang ini ke dokter kanker nih. Wah kanker, di kemo. Sembuh. Dokter nggak pernah bilang sembuh loh Pak. Mereka bilangnya remisi kan. Ya. Jadi kalau tahanan tuh bilang bukan bebas. Iya bebas. Tapi remisi. Pengurangan. Ya. Jadi kalau pengurangan di sini remisi kanker maksudnya menambah kesempatan Jadi dia. nggak kedeteksi Nggak saat kedeteksi. ini. Kankernya dokter juga nggak ngomong, selamat ya Anda sembuh. Kalau yang benar ngomongnya pasti, Bu, sampai sekarang kita tidak mendeteksi adanya kanker dalam tubuh Anda. Iya. Udah titik. Karena sering kejadian Pak, sudah di kemo, sudah apa, sudah ini kumat lagi. Kumat Karena lagi. ketinggalan beberapa sel aja, dia tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Kayak rumput tuh Bapak udah basmi, udah bersin, ada satu biji ketinggalan, tumbuh lagi. Nah, itu sering kejadian. Iya. Ada yang sudah bebas kanker 12 tahun, kanker payudara. Kebetulan saya kenal dengan orangnya itu. Udah happy ini 12 tahun. Tahun ke-12 kumat, Pak. Meninggal. Dalam waktu dekat lagi. Dia nggak kerasa kan, Iya. pikirnya udah happy, udah Udah bebas. kena. Orang kantor saya ada beberapa. Jadi nggak ada survivor yang forever gitu yang Ada dari tapi sedikit sekali. kali ya? Sedikit sekali. Itu pun rata-rata survivor ini banyak faktor. Satu, dia masih muda. Kedua, dia taat. Ketiga, lifestyle-nya dia sehat. beneran sehat. Keempat, dia tuh minum suplemen, minum obat herbal segala macam. Jadi nggak yang banyakan loh ya yang saya lihat itu. Kalau dia cuma gantungin pada sesuatu, hanya satu aja, nggak survive Pak. Oke, nah sekarang kita kembali nih. Kalau memang salah satu faktornya, pemicunya adalah dari nutrisi. Nah, jadi nutrisi-nutrisi apa yang bisa mencegah ya ataupun juga bisa meminimalisir ya supaya jangan timbul. Nah, kanker ini pemicunya Iya. adalah satu inflamasi, Peradangan. inflamasi kronis. Jadi itu kayak kalau istilah itu kalau ini Bapak punya tangan ini, Bapak korek terus ini ya, terus ya bisa jadi kanker kulit itu lama-lama. Istilahnya ya ini ekstrim korek atau apa? Ini contoh nih inflamasi nih. Kita hobinya minum barang panas nih, teh panas sekali, kopi panas, itu kanker esofagus. Karena kebakar deh, Iya. rangsang terus ya. Yang panas-panas itu Ya, ya. Kan banyak inflamasi. terapi itu disangkanya Iya. sehat katanya. Inflamasi itu memacu kanker satu, terus radikal bebas. Radikal bebas juga memacu kanker karena dia merusak sel-sel. Sel kalau dirusak, responnya adalah apa? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri gimana? Ya dia berkembang biak dong, kebablasan, ya kan? Berkembang biaknya jadi kanker itu salah satu. Ini istilah awam ya. Kalau istilah kedokteran nanti ruwet. Iya, oke. Jadi tujuan kita adalah yang bisa kan mencegah nih. Mencegah kan macam-macam ya. Tadi saya bilang gaya hidup sehat lah, olahraga macam. Ada juga makanlah yang banyak antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan kan banyak ya, fitoflavon, buah-buahan berwarna-warni, sayuran, terus apa? Vitamin C juga termasuk antioksidan. Nah, ada juga banyak herbal yang sifatnya itu adalah antioksidan dan antiinflamasi. Contoh nih, M-King nih, itu isinya kan kelor ya. Kelor. Kelor itu adalah antioksidan kuat dan dia antiinflamasi. Iya. Terus dia ada juga apa itu namanya noni ya. Iya, noni ya, buah mengkudu. Buah mengkudu, Morinda citrifolia. Ya. Itu juga ada namanya lignan, asam fenolat. Iya. Nah, itu juga antiinflamasi juga. Dia meredakan inflamasi. Terus temulawak, ada kurkuminnya kan. Kurkuminnya. Itu juga antioksidan, antiinflamasi. Nah, ada lagi ini apa? Hibiscus. Hibiscus ya, bunga rosella. rosella. Itu sama, dia inflamasi. Jadi ini kumpulan antioksidan sama antiinflamasi. M-King. Iya. Jadi memang dia kan oksidasi yang terjadi di tubuh dilawan oleh dia, Iya. ya kan? Inflamasi diredakan. Nah, itu memang yang untuk mencegah terjadinya kanker itu seperti itu. Di samping hidup sehat tadi ya, Iya. ya. Terus jangan lupa ya jangan ngindarin paparan toksik gitu loh.
minum ini rokoknya 5 pak sehari ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut dokter sendiri ya, gimana cara baiknya kita mengkonsumsi herbal ya seperti M-King ini ya? Itu herbal ini kan bisa diminum kapan saja. Cuman biasanya antioksidan, flavon ini itu mudah dirusak oleh asam lambung biasanya, sehingga dianjurkan kalau minum ini dalam kondisi perut kosong. Karena ini tidak, ini kan tanaman kelor segala macam itu nggak mengiritasi lambung sama sekali. Lambung, kayak ini saya tadi minum juga masih perut kosong, Pak. Oh, enak ya? Iya. Nah, dia sebaiknya kan kalau perut kosong, karena penyerapan jadi lebih optimal. Lebih optimal. Iya. Oh gitu. Jadi sarannya itu dalam perut kosong ya? Iya. Okay. Kecuali kan kalau memang ada obat herbal yang bukan ini yang harus dalam kondisi habis makan karena dia mengiritasi. Nah ini kan enggak nih. Enggak ya? Iya. Okay. Tapi mau diminum setelah makan juga silahkan. Nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Karena kelor ini kan yang pernah saya bilang itu, saya senang makan ini sayur kelor. Sayur kelor. Karena itu proteinnya tinggi. Kalau dulu tuh kalau di desa itu ya, kambing itu kalau gagal tumbuh, stunting, itu kasih daun kelor, dia akan tumbuh. Kalau orang desa ya, saya dulu kan kambing, sapi, kalau sapi enggak sih, biasanya kambing, karena kalau sapi kan memang makannya udah terjaga, kalau kambing kan dilepas ya, terus dikasih kelor sama orang desa, karena dia secara gizi proteinnya tinggi, terus dia banyak vitamin juga, flavon banyak sekali, nah terus dia juga ada efek meredakan inflamasi, Pak. Sehingga kalau inflamasi itu turun ya pasti semua metabolisme itu berjalan dengan baik ya. Iya. Oke, ini kan dosisnya tetes, Dok. Gitu ya, M-King ini. Kira-kira nih, Dok, ada nggak efek samping atau yang biasanya kalau orang mengkonsumsi obat-obatan medis itu kan ada takarannya gitu loh. Ya memang kan ada takaran, tapi ada kata berlebih pun karena ini tanaman. Dan ya kelor itu saya makan kelor 1 piring atau 2 piring juga nggak ada efeknya juga. Gitu. Dan juga ini kan sebagai obat tradisional udah ada izin BPOM-nya kan? Ada izin BPOM-nya. Nah BPOM itu kan cukup ketat, Pak. Iya. Kalau dia misalnya isinya macam-macam udah ditarik pasti karena dia setahu saya itu dia periodik ya. Inspection kan periodik. Makanya ada obat yang dulunya di ACC BPOM tiba-tiba BPOM bilang ini sekarang isinya nggak bener nih, tarik diumumin gitu. Nah selama ini kan dia selalu izinnya oke, berarti isinya kan oke. BPOM Indonesia bagus loh, Pak, sebetulnya. Sebetulnya pengawasan mereka tuh bahkan sebetulnya BPOM itu sama FDA setara, Pak. Bahkan lebih ketat BPOM loh, sebetulnya. Cuman FDA itu yang rewel adalah risetnya. Kalau di Amerika tuh obat ini untuk ini, mereka harus buktiin dengan riset yang sangat bermakna. Kalau nggak bermakna nggak boleh nyantumin sebagai, untuk apa gitu loh. Makanya tuh sampai akhirnya mereka pakai siasat walaupun ini obat ini untuk pengobatan ini tapi tidak direkomendasikan oleh FDA gitu kan, sampai begitu kan mereka. Ya kalau di Indonesia kan nggak seperti itu mereka. Karena kalau di kita kan ada kelasnya untuk izin ya. Kalau memang misalkan didukung oleh penelitian ataupun uji klinis itu ada lagi. Setelah TR itu ada obat herbal terstandar dan juga ada fitofarmaka untuk kelas-kelasnya gitu loh ya, untuk mencapai standar sebagai obat gitu ya, pengganti obat gitu. Oke. Baik ya, jadi nah ini kita masih punya waktu. Oke, nah ini jadi kita masih menyisakan 2 menit lagi nih. Jadi sekarang bagaimana ya untuk kedepannya atau untuk kita tahu nih sulit sekali yang namanya menghindarin hidup bebas dari resiko-resiko, mulai dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita, dari apa yang kita makan. Kita tahu sendiri makan kita kan sulit yang ideal, Dok. Apalagi yang buat mencapai yang namanya standar asupan gizi dengan 45 komponen nutrisi. Itu rasanya seperti mimpi gitu loh ya. Gitu. Jadi bagaimana dong? Gitu loh ya. Sebetulnya gini, Pak, nutrisi itu kan 45 tadi misalnya itu nggak harus 45 itu dimakan sekaligus hari ini. Gitu. Iya, hari ini Bapak makan 5 dari komponen 45 itu, besok pagi makan 5 lagi, makan apa? Makanya dianjurkan kalau misalnya contoh makan buah nih, buahnya jangan 1 terus pepaya terus umur hidup gitu. Harus ganti.
makan anggur lah, makan ini, makan Iya. itu karena apa? Supaya kita mendapatkan nutrisi yang berbeda-beda. Itu yang penting juga. Sayur juga sama, jangan makan sawi terus sampai kangkung lagi. Jangan. Jadi Bervariasi. karena juga gini ada masalah juga nih Pak. Sayuran sekarang tuh banyak pestisidanya. Iya itu dia. Nah, kalau kita variasi, itu tuh kita nggak ngumpulin pestisida karena siapa tahu kangkungnya tuh mengandung pestisida tapi sawi kagak. Iya. Atau seledrinya ada Iya. pestisida Iya. apa enggak. Nah, kalau kita bervariasi itu memperkecil kemungkinan Oke. racun tuh numpuk. Iya. Nah, itu satu. Terus kedua, hidup sehat itu sebenarnya ya nggak mahal-mahal juga, Pak. Tapi kuncinya adalah kita rajin cari ilmu, Pak. Karena ini yang sekarang saya ngomong ini bisa aja dalam waktu nggak lama berubah lagi karena semua ilmu ini berubah. Berkembang. Kok cancer berubahnya banyak sekali. Yang dulu orang percaya begini tiba-tiba oh bukan. Iya. Nah, rajinlah cari ilmu. Rajinlah baca. Cari misalnya silakan Anda cari misalnya contoh nih King ya. Iya. Kelor. Kelor ini bahkan oleh Menteri Kesehatan kemarin saya baca di Iya. Detik ya. Mau diorbitkan untuk jadi seperti halnya ginseng di Korea. Wih. Ada tuh. Tangan dong. Saya baca Keren tuh di Detik. banget ini. Karena memang multi khasiat, banyak Multi khasiat. potensinya, harganya tidak mahalnya luar biasa Iya, seperti ini ginseng. tanaman rakyat sebenarnya. Gampang sekali ditanam, tancap jadi gitu. Iya, Nggak saya perlu. nanam di rumah. Oh. Iseng Anti santet ya dok. salah satunya. Salah satunya. Oke, baik. Jadi demikianlah perbincangan kita di Talk Show Indonesia Sehat bersama Dr. Robert. Ya, ini beliau juga adalah seorang pemerhati kesehatan. Beliau juga adalah seorang olahragawan. Olahragawan apa, Dok? Macam-macam, Pak. Macam-macam ya. Ranjang. Enggak. Oh ya. Fitness, saya bela diri juga. Bela diri juga ya. Apa nama itu? Yatsu. Saya ikut Arnis, saya ikut Krav Maga. Iya. Tapi ini saya bukan jagoan ya, Bukan saya jagoan ya. cuman hobi aja seneng. Oke. Enggak ban hitam lah. Tapi bukan. beliau juga dari apa yang tadi sudah disampaikan karena beliau juga adalah seorang konsultan medis ya di perusahaan yang beliau juga turut memimpin ya dan juga turut mengawasi kesehatan dari para karyawan tambangnya. Oke, kita akan jumpa lagi di topik-topik berikutnya yang lebih seru bersama King karena King rajanya jamu tetes Indonesia.